Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini setelah selesai libur lebaran, kita bikin konten lagi teman-teman. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi setelah lebaran kita udah lama nggak ngonten lagi atau bikin video tentang otomotif khususnya Herek. Jadi kali ini kita mau bikin perbandingan pompa oli. Jadi buat teman-teman yang motornya udah upgrade, rata-rata kan anak zaman sekarang itu motornya nggak cukup dengan standar, nggak cukup spek standar, pasti rata-rata udah minimal di stroke up ataupun di bore up. Jadi untuk mensiasati perubahan mesin yang udah di stroke up ataupun bore up, kita membutuhkan pompa oli yang lebih besar. Jadi kapasitas pompa olinya harus lebih besar dibandingkan standar karena kapasitas mesinnya atau cc mesinnya udah lebih besar dari standar. Jadi biar pelumasan pada piston dan dinding silinder itu dia maksimal, biar pistonnya nggak gampang macet dan patnya juga awet. Jadi solusinya seperti ini teman-teman. Jadi kita mau bahas, di sini ada dua jenis pompa oli. Jadi kalau teman-teman upgrade mesin, itu yang diperhatikan selain part yang bagus, teman-teman juga harus perhatikan pelumasan. Jadi faktor utama mesin awet dan tahan untuk harian, yang pertama itu partnya bagus. Yang kedua penataan mesinnya atau ukurannya itu sesuai ataupun sesuai toleransi pabrikan. Dan yang ketiga adalah pelumasan yang baik. Jadi walaupun mesin udah menggunakan part yang bagus, tapi tetap gampang ngejim atau mesinnya mudah panas, mungkin itu bisa jadi pelumasannya kurang sempurna. Jadi kalau motor yang udah di bore up dan stroke up, bagusnya sih menggunakan pompa oli yang kapasitasnya atau tekanan olinya lebih besar ataupun lebih banyak daripada standar. Karena kita kan udah melebarkan, misalnya kita bore up udah membesarkan ukuran piston yang tadinya segini jadi segini, otomatis nanti pelumasan pada dinding silinder itu dia jadi kurang maksimal. Jadi untuk mensiasatinya kita harus ganti pompa oli yang lebih besar tekanannya, biar nanti cipratan oli pada piston atau dinding silinder atau yang melumasi rasio dan lain-lain itu bisa balik lagi ke standarnya ataupun bisa maksimal atau terlumasi dengan sempurna. Kalau piston ataupun dinding silinder terlumasi dengan sempurna, pasti umur pistonnya itu jauh lebih awet. Jadi jauh lebih awet. Jadi selain part yang bagus, pelumasan wajib bagus. Kalau pelumasan bagus, biasanya part murah-murah pun itu biasanya jadi awet juga. Jadi percuma kalau partnya bagus, piston harganya 1 juta, terus linernya karbon, cuma pelumasannya minim, pelumasannya kurang sempurna, otomatis partnya nggak awet. Jadi ada substitusi part yang murah meriah, tapi ini sangat penting ataupun sangat vital. Teman-teman bisa lihat, ini ada yang namanya pompa oli. Jadi yang sebelah kiri ini adalah pompa oli milik kepunyaan Tiger standar. Jadi rotornya modelnya bintang seperti ini, seperti matahari. Terus yang di sebelah kanan ini ada pompa oli milik VR roda 3 atau VR oil cooler.
Jadi banyak di YouTube itu tutorial perubahan pompa oli standar menggunakan FU dan lain-lain. Kalau menggunakan FU kita harus mengelas di bagian crankcase, di crankcase dicor. Cuma kalau menggunakan ini punya VR dia PNP, jadi plug and play, nggak perlu ada perubahan, tapi tekanan olinya jauh lebih besar dibandingkan standar. Jadi gini teman-teman, jadi perbedaannya di sini teman-teman. Kalau ukurannya ini sama, kita ukur dulu. Rotor VR itu dia ukurannya 23 mili dan tiger pun sama 23 mili. Terus yang membedakan yaitu tingginya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dia lebih tinggi sekitar 2 mili. Jadi punya VR ini lebih tinggi. Otomatis kalau lebih tinggi, ruang penampungan olinya ini dia lebih banyak. Jadi ruangnya lebih banyak. Apalagi ditambah seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Jadi ketika berputar, ruang ini dia lebih besar. 1, 2, 3. Jadi ruangnya ini lebih besar. Kalau ruangnya lebih besar, seperti ini, nanti oli yang tersedot dan terdorong itu jauh lebih banyak. Oli yang disedot dan didorong itu jauh lebih banyak. Otomatis nanti keluaran oli jauh lebih kencang. Kita bandingkan dengan standar Tiger. Dia geriginya lebih banyak, cuma dia kecil-kecil. Jadi teman-teman bisa lihat ruangnya dia lebih sedikit. Berbeda dengan VR, dia sangat mirip dengan FU, cuma dimensinya atau diameter rotornya lebih besar FU. Kalau FU itu kalau nggak salah kisaran 25. Kalau FU kisaran 25, ini 23. Cuma memang lebih kencang FU, kalau menurut saya lebih kencang FU. Cuma ini kalau buat motor-motor yang udah bore up, stroke up kisaran 250 cc ini sudah sangat mumpuni, dan pemasangannya pun PNP, tinggal pasang kayak standarnya aja. Harganya pun murah, ini biasanya di toko online kisaran 80.000 sampai 100 ribuan. Jadi model pompa olinya dia seperti mobil besar, rotornya besar, sedotannya banyak. Dan perbedaan lain ada di sini teman-teman. Kalau punya Tiger itu lubangnya sangat kecil. Ini hanya 6 mili. Punya Tiger ini 6 mili. Kalau punya VR dia 7 mili. Jadi berbeda 1 mili. Lubang ini teman-teman. Ini 7 mili, ini 6 mili. Jadi ini lubangnya lebih besar. Teman-teman bisa bandingkan perbedaannya, ini lebih besar, ini kecil. Jadi memang pabrikan itu mendesain pompa oli sesuai kebutuhannya. Karena ini bawaan VR atau Tosa, ini dia kan menggunakan oil cooler. Jadi kemungkinan pabrikannya itu mendesain pompa olinya jauh lebih kenceng dibandingkan standar Tiger, karena dia menggunakan
oil cooler bawaannya. Jadi tekanannya harus lebih kencang ataupun lebih banyak. Jadi biar naik ke oil cooler dia lancar, nggak tersendat ataupun nggak terhambat. Jadi apalagi teman-teman yang motornya udah bore up, terus udah dikasih oil jet juga di sini, udah ditambahin oil jet, lebih bagusnya menggunakan pompa oli yang seperti ini. Jadi biar maksimal pelumasannya. Kalau pelumasannya maksimal, dijamin pad piston, liner, noken as dan lain-lain itu jauh lebih awet. Jadi ibaratnya seperti darah pada tubuh teman-teman. Jadi kalau darahnya sirkulasinya lancar, tekanannya kencang, orang itu bakalan sehat umurnya panjang. Tapi kalau tekanan darahnya tersendat-sendat, yaitu sakit jantung, terus stroke, mati. Ya ibaratnya kalau mesin yang nge-gym lah kalau darahnya macet. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ibarat mesin ya, kalau darahnya macet atau olinya macet, itu pasti bakalan nge-gym ataupun mati mesinnya. Jadi padnya juga nggak awet. Jadi buat teman-teman jika yang udah upgrade, bisa pilih pad substitusi pompa oli punya VR. Jadi rekomendasi banget buat teman-teman. Banyak yang belum tahu tentang pompa oli, walaupun ini bentuknya kecil, harganya murah, tapi ini sangat berpengaruh terhadap keawetan mesin dan performa mesin. Kalau pompa olinya lancar, olinya keluarnya banyak atau sirkulasinya cepat, itu oli bakal lebih dingin. Jadi disedot dan diturunkan. Jadi sirkulasi oli itu hanya muter-muter, naik ke atas dan turun lagi ke bawah. Jadi semakin cepat naik turunnya, oli bakalan semakin dingin. Jadi semakin dingin. Jadi seperti itu aja. Kalau gearnya ini bisa pakai Tiger standar ataupun MP, tinggal pindahin aja. Cuma kalau teman-teman mau pakai teflon bawaannya, ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Katanya sih malah lebih silent kalau menggunakan teflon seperti ini. Jadi nggak berisik, nggak usah khawatir pecah kalau menggunakan teflon. Ini awet kok, awet asalkan nggak kejepit besi. Jadi kalau standar nggak kejepit apa-apa atau nggak kegetok malu, itu biasanya awet tahunan, nggak usah khawatir karena ini bebannya sangat ringan kalau pompa oli. Jadi nggak ada bebannya, makanya awet dia. Jadi seperti itu aja ulasannya tentang pompa oli. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Dan jika ada pertanyaan boleh komen. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.